Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang alkaloid, golongan protoalkaloid sebagai mata kuliah kimia organik 2. Dengan anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri, Alvino Roizah, dan teman-teman saya, Anida Rezani, Atika Nisrina, Eka Anggun Surani, dan kakak tingkat Noviani Widiati. Masuk ke pendahuluan. Klasifikasi alkaloid diantaranya yaitu berdasarkan lokasi atom nitrogen di dalam struktur alkaloid dan berdasarkan asal mula kejadiannya atau biosintesis dan hubungannya dengan asam amino. Menurut Hegner, jika berdasarkan asal mulanya biogenesis dan hubungannya dengan asam amino, alkaloid dibagi menjadi 3 kelas, yaitu true alkaloid atau alkaloid sebenarnya, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid. Pada presentasi kali ini akan dibahas salah satu dari klasifikasi alkaloid, yaitu protoalkaloid. Di sebelah kanan ini terdapat beberapa contoh alkaloid yang biasa kita ketahui ada dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke pengertian protoalkaloid. Protoalkaloid disebut juga alkaloid non-heterosiklik atau amina biologis yang merupakan amina relatif sederhana di mana nitrogen dan asam amino tidak terdapat dalam cincin heterosiklik. Protoalkaloida diperoleh berdasarkan biosintesis dari asam amino yang bersifat basa. Dan di sini juga, protoalkaloid terdiri dari 5 macam golongan senyawa, yaitu meskalina, efedrina, dimetiltriptamina, betamin, dan serotonin. Masuk ke golongan yang pertama. Meskalin adalah halusinogen atau psikotomimetik. Ini adalah alkaloid fenilalkylamin yang diisolasi dan diekstraksi terutama dari 2 jenis kaktus, yaitu mezcal dan peyote yang paling dikenal. Meskipun ada varietas lain dari kaktus seperti San Pedro yang juga mengandung senyawa ini. Dan di sini ada struktur dari meskalina itu sendiri. Ini merupakan kaktus jenis peyote, dan yang ini merupakan kaktus jenis mezcal. Lalu di sini juga sudah saya sertakan biosintesis dari meskalin. Meskalina termasuk dalam obat-obatan psikotropik golongan psikotogenik yang termasuk di dalamnya halusinogen dan psikotomimetik yang ada dalam meskalina, yaitu obat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, serta perubahan alam perasaan. Lanjut ke golongan yang kedua, yaitu efedrina. Efedrina atau EPH adalah simpatomimetik amin yang umumnya dipakai sebagai stimulan, penekan nafsu makan, obat pembantu berkonsentrasi, pereda hidung tersumbat, dan untuk merawat hipotensi yang berhubungan dengan anestesia. Efedrina mempunyai struktur yang sama dengan turunan sintesis amfetamin dan metapetamin. Secara kimia, senyawa ini adalah alkaloid yang diturunkan dari berbagai tumbuhan bergenus ephedra. Dan ini adalah salah satu contohnya, yaitu tumbuhan ephedra. Dan di sini adalah strukturnya. Nah, bagian-bagian utama yang sering dipakai dari tumbuhan bergenus ephedra itu bagian cabang dan puncak tanaman. Tetapi akar dan seluruh bagian lainnya juga dapat digunakan. Di sini ada biosintesis dari efedrina. Dan ini adalah contoh obat tradisional Tionghoa yang menggunakan bagian dari tumbuhan bergenus ephedra itu sendiri. Namanya mahuang. Lalu ada beberapa jenis obat lain, obat-obatan yang mengandung ekstrak dari spesies ephedra. Itu contohnya koparsetin dengan kandungan efedrin HCl sebesar 8 mg dan obat Thermorex Plus dengan kandungan pseudoefedrin HCl sebesar 7,5 mg. Lalu golongan ketiga ada dimetiltriptamin. Dimetiltriptamin adalah turunan indoleamin enteretilasi, halusinogen serotogenik yang ditemukan di beberapa tanaman, terutama Prestonia amazonica atau Apocynaceae, dan di otak, darah, dan urin mamalia. DMT adalah turunan dari triptamin dengan 2 kelompok metil tambahan pada atom nitrogen amina.
Di sini sudah disertakan biosintesis dari dimetiltriptamin, dan di sini adalah bagaimana bentuk dari dimetiltriptamin itu sendiri, berbentuk serbuk putih. Dimetiltriptamin ini juga mampu mempengaruhi hormon serotonin yang ada di dalam tubuh. Lanjut ke golongan selanjutnya, betanin. Betanin adalah pigmen pemberi warna merah dan merupakan kelompok senyawa beta lain. Senyawa betanin ini biasanya terdapat pada akar bit merah. Senyawa ini bila dihidrolisis akan terpecah menjadi glukosa dan betanidin. Di sini adalah penghasil utama dari betanin itu sendiri, yaitu buah bit. Dan di sini adalah struktur dari betanin. Di sini juga sudah disertakan bagaimana biosintesis dari betanin itu terjadi. Dan di sini juga ada penjelasan lebih rinci bahwa warna betanin tergantung pada pH. Antara pH 4 dan 5 warnanya menjadi merah kebiru-biruan. Seiring meningkatnya pH menjadi berwarna biru ungu. Dan setelah pH mencapai tingkat alkali, betanin akan terdegradasi dengan hidrolisis menghasilkan warna kuning coklat. Di sini ada gambarnya. Di asam sitrat, pH-nya itu 2 dengan warna seperti ini. Lalu pada cuka dengan pH 4, warnanya seperti ini. Dan kalau nggak ditambahin apa-apa atau netral, warnanya warna merah. Dan kalau ditambahin baking soda dengan pH 9, jadinya kayak serada biru ungu, lebih condong ke arah ungu. Dan apabila mencapai pH 12, warnanya itu menjadi warna kuning. Lalu yang kelima dan terakhir itu serotonin. Serotonin adalah hormon yang disintesis dari asam amino triptofan yang terdapat pada kelenjar pinealis, saluran pencernaan, sistem syaraf pusat, dan keping darah atau trombosit. Hormon adalah zat dalam tubuh yang mengatur aktivitas sel-sel dan organ-organ tertentu. Di sini juga sudah disertakan bagaimana struktur dari serotonin. Nah, jadi, jika tubuh kekurangan serotonin, maka ada berbagai gejala, yakni ngidam makan makanan manis atau bertepung, susah tidur, rendahnya rasa percaya diri, sering gelisah, suasana hati tidak karuan, dan linglung. Fungsi serotonin sendiri di dalam tubuh yaitu mengatur fungsi dan gerakan usus. Selain itu juga, zat yang satu ini juga berperan untuk mengendalikan nafsu makan. Lalu yang kedua, membantu menyempitkan arteri kecil yang dapat memperlambat aliran dan pembekuan darah. Dan yang terakhir, produksi serotonin akan meningkat ketika sedang makan makanan yang berbahaya untuk tubuh, sehingga zat ini berfungsi untuk mendorong dan mengeluarkan makanan berbahaya yang dikonsumsi. Oh iya, sebelumnya maaf terlewat. Jadi sekitar 90% dari total serotonin tubuh manusia terletak di sel-sel enterokromafin dalam saluran GI atau saluran pencernaan yang disebut dengan nama ilmiahnya itu gastrointestinal. Jadi terdapat paling banyak itu di saluran pencernaan. Selesai. Yeay! Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya dan orang-orang di kelompok saya memohon maaf bila ada kesalahan informasi dan kesalahan kata. Kami juga masih belajar, dan apabila ada informasi yang lebih valid atau yang lebih dapat dipercaya, kalian dapat memberitahu kami dengan menulisnya. Terima kasih.